Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Tony Service. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips mengenai mixer. Kalau yang saat sekarang yang sedang saya kerjakan ini mixer merek Miyako, yang kasusnya giginya itu sudah habis. Jadi giginya seperti ini, dia udah kemakan. Jadi kalau dipakai buat untuk mengaduk dari adonan, untuk besinya ini itu dia tidak bisa berputar. Nah, setelah saya cek itu giginya sudah habis, dengan model yang kalau yang punya Miyako itu di sini itu bergerigi, ada gerigi-geriginya. Ada juga model yang seperti ini. Sebetulnya ini mirip banget dari ukuran, panjang itu mirip, tapi yang di sini itu polos, nggak ada geriginya. Kalau yang nggak ada geriginya ini, meskipun dia sangat mirip untuk model maupun ukuran lingkaran giginya ini, tapi ini tidak bisa dipakai. Jadi kalau untuk mengganti harus yang sama, yang ada geriginya juga. Nah, saya akan menunjukkan cara untuk menggantinya. Ini sebetulnya udah saya ganti ya. Ini akan saya bongkar lagi supaya teman-teman bisa melihat bagaimana cara menggantinya. Nah, setelah kita lepaskan dari bodinya, kita congkel dulu dari baling-baling yang ini, dilepaskan dulu. Jadi yang kipas kecilnya kita lepas, lalu dua baut yang ini dilepaskan. Baru diangkat seperti ini, baru bisa. Nah, ini karena yang kemakan itu hanya sebelah, jadi yang saya ganti ini juga sebelah seperti ini sama, meskipun ini beda dari dalamnya, di sini beda. Ini sebagai pengganti yang sangat cocok, meskipun untuk lubangnya ini ada perbedaan teman-teman ya, ini ada perbedaan, tapi ini bisa dipakai. Dan kalau untuk memasangnya, ini ada ringnya, di sini juga ada ring, dan yang di sebelahnya lagi itu juga harus dipasang ring. Dan untuk memasangnya, posisi dari plat ini nanti dia masuk ke lubang baut yang sebelah sini. Jadi posisinya seperti ini nanti, begini. Yang untuk masukin pengaduknya itu yang di bawah, kita bisa posisikan seperti ini. Jadi posisinya begini teman-teman ya. Nah, ini pertama, yang kedua, ini baru bisa menyusul satu lagi, ditambahkan yang bagian sebelahnya. Nah, dan diperhatikan untuk posisi ini harus masuk ke sela-selanya. Nah, kalau udah masuk ke sela-selanya, kalau misalkan ini posisinya miring seperti ini, itu berarti
belum pas, kalau masih belum jadi harus masuk ke celah-celah sini. Setelah itu baru dibaut. Ini bautnya yang kencang, dan sebelum dipasang ke mesinnya ini harus diputar-putar dulu, dia harus berasa enteng. Jadi satu putaran ini dia harus entengnya rata. Kalau dalam pemasangan begitu kita putar, setelah dipasang setelah giginya dipasang dan baut ini sudah masuk, ini diputar. Kalau dia rasanya berat, itu berarti pemasangannya belum betul. Lebih sering dikarenakan penggantian spare partnya itu tidak sesuai. Meskipun misalkan seperti ini kita paksakan dengan model yang mirip. Ini yang sudah kemakan. Misalkan kita cari, ternyata adanya yang model seperti ini, itu meskipun mirip tapi tidak bisa dipasang. Karena apa? Dia masuk ke sini bisa, tapi di saat diputar seperti ini, dia akan berasa berat. Jadi dia terlalu menekan. Kadang rasanya ada juga diputar sebagian enteng, sebagian berat, itu juga belum tepat. Jadi yang betul diputar terus begini. Kita coba dulu putar. Kalau satu lingkaran sudah berputar, dia udah enteng semuanya, itu pemasangannya sudah benar. Setelah itu yang kipas kecilnya kita masukkan kembali, lalu kita rakit di bodinya. Dan ingat untuk memasukkannya, yang posisi ini nanti ketemu yang lubang sini. Karet yang ini ada bodi karet, ada 2. Ini masuk di sini. Jadi dimasukkan dulu. Setelah itu untuk yang pengontrol speed kita pasang. Ada satu baut. Nah, setelah ini terpasang, sekarang kita pasang untuk yang buat buka itu apa, yang besinya. Dan cara pemasangannya, untuk pernya ini hanya ada satu, dan yang posisi ini itu nanti posisinya di mentok yang di sini, posisinya akan di kotak yang ini. Kita tekan dulu. Nah, seperti itu. Nah, kalau dia sudah ada di posisinya, baru kita masukkan. Cara masangnya, ini kita tahan dulu supaya dia nggak bergerak. Lalu dimasukkan ini, dipaskan teman-teman ya, posisi ini karet yang 2 ini dipaskan ke lubang yang ini, ke lubang 1, 2 ini.
kita sambil diintip gitu. Jadi di saat masang ini kita sambil meraba-raba karena lihat posisinya. Nah begitu udah celuk, udah masuk, sebelum kita baut kita coba ini, oke, berfungsi. Lalu kita pasang dua baut yang ada di samping. Nah, sekarang kita coba dulu. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video perbaikan mixer Miyako. Semoga sedikit pengalaman ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.